Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video yang pertama ini saya akan membahas tentang probabilitas. Probabilitas itu apa sih? Probabilitas itu adalah suatu kejadian atau peristiwa ya, atau ketidakpastian atau event yang terjadi di masa mendatang. Nah, probabilitas ini ya ada sebuah perhitungan melalui pendekatan-pendekatan. Nah, pendekatan pertama yaitu pendekatan teoritis atau bisa kita sebut pendekatan klasik. Nah, perhitungan probabilitas secara teoritis didasarkan pada asumsi bahwa hasil dari suatu eksperimen mempunyai peluang yang sama. Pada pendekatan ini kita harus mengambil terlebih dahulu seluruh kejadian yang akan muncul yang dalam prakteknya sulit untuk dilaksanakan. Oke. Pendekatan frekuensi relatif, pendekatan yang mutakhir, perhitungan yang didasarkan atas limit dari frekuensi relatif. Nah, di sini perlu disebutkan juga bahwa besarnya nilai yang diambil oleh suatu variabel juga merupakan suatu kejadian. Misalkan ya, X itu nilai ujian statistika murid. Ya, probabilitas yang mendapatkan nilai tersebut, nilai 9 itu berapa orang? Contohnya seperti itu. Terus berikutnya adalah pendekatan subjektif. Pendekatan subjektif sangat tergantung kepada pengetahuan individu yang ditentukan sebelum eksperimen. Nah, eksperimen itu dilakukan hanya satu kali atau tidak diulang. Dan probabilitas yang berbeda untuk hal yang sama dapat diperoleh dari individu yang berbeda. Oke. Yuk kita lanjut soal. Nah, oke, di sini nih ada soal nih. Oke, kita baca dulu ya soalnya ya. Maaf kalau tulisannya jelek. Hehehe. Sebuah percobaan pelemparan sebuah dadu dilakukan bersamaan dengan pengambilan satu huruf secara acak dari alfabet. Ada berapa titik sampel dalam ruang sampelnya? Ya, kira-kira gimana ya cara ngitungnya? Gampang banget. Rumusnya adalah, tulis ya. Jadi di sini adalah banyaknya ruang sampel. Oke, kalau tulisan jelek yang ditanya nih banyaknya ruang sampel. Di sini ada apa aja? Berarti banyaknya mata dadu. Kan ditanya dadu ya. Mata dadu. Dikali banyaknya, kira-kira apa ya? Ditanya kan alfabet. Banyaknya huruf alfabet. Oke guys. Nah, kira-kira perhitungannya gimana ya? Gampang banget. Nah, dalam sebuah mata dadu itu kan ada satu titik, titik 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6.
dadu ini dadunya ada berapa? 6 kali huruf alfabet. Huruf alfabet itu ada berapa sih? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, I, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Sekarang aku tahu alfabet ada 26. Jadi 6 dikali 26 sama dengan 156. Jadi banyaknya anggota ruang sampel secara keseluruhan adanya 156. Ih, gampang banget. Oke, semoga ilmu dalam probabilitas ini dapat bermanfaat ya buat kalian. Terima kasih. Nah, di video kita yang kedua ini kita akan melanjutkan dari belajar probabilitas. Probabilitas itu ada banyak. Nah, apa aja sih lanjutannya? Yang pertama, kita akan belajar tentang ekspektasi atau harapan. Kedua, faktorial. Yang ketiga, permutasi dan kombinasi. Ekspektasi atau harapan. Ekspektasi atau harapan adalah suatu kaidah yang dapat digunakan untuk menentukan atau menghitung berapa banyak cara yang terjadi dari suatu peristiwa. Nah, kaidah pemecahan ini terdiri atas pengisian tempat yang tersedia atau filling slot, permutasi atau kombinasi. Nah, pengisian tempat yang tersedia atau filling slot ini, peristiwa pertama dapat dikerjakan dengan cara yang berbeda. Peristiwa kedua dapat dikerjakan dengan cara yang berbeda juga. Gitu, misalkan. Nah, yang kedua, faktorial. Apa sih faktorial itu? Dalam permudah perhitungan probabilitas suatu peristiwa dapat digunakan notasi faktorial yang dinotasikan sebagai huruf n tanda seru dengan n bilangan asli ya. Bilangan asli itu bilangan berapa? 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dengan baca n faktorial yang digunakan untuk menyatakan perkalian dari n bilangan asli yang pertama. Nah, yang ketiga, permutasi. Permutasi itu apa sih? Permutasi itu adalah suatu susunan atau urutan yang berbeda yang dibentuk oleh sebagian atau keseluruhan objek yang diambil dari sekelompok objek atau unsur yang tersedia. Nah, rumus permutasi sendiri diterapkan untuk menemukan jumlah susunan yang mungkin jika terdapat hanya satu kelompok objek. Ilustrasinya, ya kan? Yang pertama, 3 bagian misalnya elektronik nih dipasang pada unit televisi. Bagian dapat dipasangkan dalam urutan apapun. Pertanyaan hitungannya adalah berapa cara berbeda ketiga bagian tersebut dapat dipasang. Contohnya seperti itu ya. Oke. Nah, dari teori ini kita sudah bisa nih mempelajari tentang teori-teori probabilitas lanjutan. Nah, selanjutnya kita lanjut ngerjain soal yuk. Soal tentang teori yang saya sampaikan. Terima kasih. Halo guys, kembali lagi. Yuk kita ngerjain soal. Nah, di sini ada nih 2 soal yang aku ambil untuk masalah probabilitas lanjutan. Pertama, kita bisa menggunakan metode kombinasi. Dan yang kedua menggunakan metode permutasi.
Nah, rumus yang pertama nih. Dalam suatu UTS, seorang mahasiswa harus menjawab 6 soal dari 8 soal yang diberikan, di mana 3 soal diantaranya wajib banget dikerjakan. Banyaknya cara memilih soal tersebut adalah, rumusnya gimana sih? NCR sama dengan NPR dibagi RCR sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Yuk, kita kerjakan langsung yuk. Nah, di sini kan tadi banyaknya soal itu ada 8 ya. Kita baca lagi soalnya ya. 3 soalnya wajib dikerjakan. Nah, berarti mau nggak mau di sini berarti ada 5 soal yang tidak wajib dikerjakan. Maka cara ngitungnya gimana? Berarti rumusnya 5 C3. Oke. Sama dengan 5 faktorial ya dibagi 5 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial. Oke. Maaf ya kalau tulisannya jelek ya. 5 faktorial dibagi 5 kurang 3 berapa tadi? 2 faktorial dikali 3 faktorial. Oke, kita lanjut di sini. Hitungannya gimana? Yo, kira-kira ada yang bisa nggak? Ayo, kira-kira ada yang bisa nggak? Ayo. Oke, langsung aja deh. Ya. Sini sama dengan kan sisanya 5 kali 4. Ya. Kenapa kok dikali 4 sih, Kak? Kan 5 itu urutannya 5 4 3 faktorial, betul dong. Nah, kenapa 3-nya nggak dibawa? Di sini kan udah ada nih soalnya nih. 3 faktorial itu membagi sama aja gini. 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi ya 2 faktorial kali 3 faktorial. Coret, coret. Oke, sampai sini paham dong? Lanjut. 5 kali 4 faktorial dibagi 2 faktorial sama dengan 10. Ih, gampang banget. Oke, kita lanjut ngerjain soal kedua. Soal kedua ini pakai rumus permutasi. Oke. Rumusnya adalah N P R sama dengan N faktorial kurang N kurang R. Oke, faktorial. Gini rumusnya. Nah, tadi soalnya kita apa sih soalnya? Di depan sebuah gedung terpasang secara berjajar 10 tiang bendera. Jika terdapat 6 buah bendera yang berbeda, maka berapa banyak cara berbeda yang menempatkan bendera-bendera itu pada tiang-tiang tersebut? Gampang banget. Kira-kira gimana cara ngitungnya? N-nya
itu sama dengan 10. Kan di soal ada 10 tiang bendera, betul dong? Let's go. P R-nya apa nih? Freedom. Nah, R-nya adalah 6 bendera yang berbeda. 10 P6. Rumusnya gimana? What? 10 faktorial dibagi 10 faktorial dikurang 6 faktorial sama dengan berapa yo? Kira-kira berapa? Yo. What? Gampang banget. Ayo, bisa nggak? 10 faktorial dibagi 4 faktorial. Berarti antara lain 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4-nya nggak usah dibawa. Karena apa? Ini sudah dibagi dengan ini. Nah, 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Kira-kira ada berapa ya cara-caranya ya? Langsung aja ya. Berarti ada 151.200 cara. Oke? Gampang mana? Oke, sekian soal dari probabilitas lanjutan. Semoga ilmu yang aku berikan bermanfaat ya buat kalian. Terima kasih. Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di lanjutan materi berikutnya. Nah, semoga dalam video ini kalian gak bosan ya. Distribusi sampling di materi berikutnya. Biasanya distribusi sampling ini digunakan untuk pendataan sebagian anggota dari populasi yang diambil sebagai sampel atau contoh. Biasanya dikenal juga penarikan sampel atau contoh dari suatu populasi yang akan diteliti. Nah, dalam penelitian biasanya pekerjaan yang melibatkan populasi tidak digunakan. Hal ini dikarenakan yang pertama, membutuhkan biaya yang mahal, terus butuh waktu yang lama dan panjang. Nah, populasi akan menjadi rusak atau habis jika disensus. Biasanya ya seperti itu sih kalau misalkan nggak menggunakan. Nah, biasanya penarikan sampel yang baik harusnya tuh representatif. Biasanya besaran atau ciri sampel dapat memberikan gambaran yang tepat mengenai besaran ukuran populasi. Nah, beberapa hal nih yang harus diperhatikan dalam penarikan sampel yang baik. Yang pertama, dari keacakannya. Sampel biasanya dipilih dari populasi di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama terpilih menjadi anggota ruang sampel. Yang kedua, biasanya dilihat dari ukuran sampel. Nah, ukuran sampel itu biasanya banyaknya individu, subjek, atau elemen dari populasi yang diambil sebagai sampel. Yang ketiga, teknik penarikan sampel. Nah, yang sesuai dengan kondisi atau sifat populasi. Nah, di sini kita coba belajar teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampling adalah teknik atau metode untuk memilih dan mengambil unsur-unsur atau anggota-anggota dari populasi untuk digunakan sebagai sampel secara representatif. Nah, teknik sampling ini biasanya digunakan untuk teori probabilitas. Aduh, mohon maaf ya. Sehingga berdasarkan teknik
biasanya dikategorikan menjadi dua, probability sampling dan non-probability. Nah, probability sampling. Apa sih probability sampling itu? Biasanya teknik sampling di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Dengan kata lain, biasanya anggota tunggal dari populasi memiliki peluang tidak nol. Nah, teknik ini biasanya melibatkan pengambilan acak atau biasanya dikocok kayak si dadu dari suatu populasi. Metode probability sampling yang sering digunakan biasanya sampling acak sederhana, sampling acak sistematis, sampling stratifikasi, sampling rumpun, sampling bertahap. Nah, atau biasanya probabilitas proporsional ukuran sampling. Nah, di sini apa sih? Yang tadi kan ada probability sampling. Nah, sekarang non probability sampling. Apa sih non probability sampling itu? Teknik non probability sampling. Biasanya anggota, setiap anggota ya atau populasi memiliki peluang nol. Berarti yang artinya pengambilan sampel itu didasarkan kriteria tertentu aja sebagai judgment status, kuantitas, sukarelawan, atau sebagainya. Nah, yang termasuk metode non probability biasanya tuh kita nyebutnya sampling kuota, sampling kebetulan, sampling purpose, sampling sukarela, sampling jenuh, sampling snowball. Banyak banget. Nah, penarikan sampel acak ini nih biasanya dapat dilakukan dengan dua cara. Nah, yang pertama penarikan sampel tanpa pemulihan atau tanpa pengembalian. Nah, biasanya apabila setelah didata anggota sampel tidak dikembalikan ke dalam ruang sampel. Atau yang kedua, cara keduanya itu biasanya menggunakan penarikan sampel dengan pemulihan, yaitu setelah didata, berarti dan diambilnya setelah didata ya, anggota sampel ini biasanya dikembaliin ke dalam ruang sampel. Nah, itu aja sih biasanya teori tentang ya probability sampling atau distributed sampling. Kita akan lanjut pekerjaan soalnya aja, oke? Thank you. Oke guys, nah kali ini dari materi yang udah kita sampaikan, aku ada sebuah soal nih. Kita lanjutin ya. PT FIP, sebuah perusahaan air mineral yang rata-rata setiap hari memproduksi 10.000 gelas air mineral. Perusahaan ini menyatakan bahwa rata-rata isi gelas FIP adalah 240 ml dengan standar deviasi berapa? 17 ml. Rata-rata populasi dianggap menyebar normal jika setiap hari diambil 80 gelas FIP sebagai sampel acak dengan pemulihan. Oke, di sini hitunglah yang pertama soalnya standar error. Yang kedua, peluang rata-rata sampel akan berisi kurang dari 244 mili. Nah, di sini diketahui ya, N-nya 10.000 ya. N ininya 240 mili. Nah, ini tadi kan 17 mili ini standar deviasi ya. Nah, yang diambil itu yang amannya tadi 80, N80. Oke. Yuk, kita kerjain yuk. Bisa yuk, bisa. Oke. Hey, Let's go. freedom. Gimana ya cara kerjanya? Pertama, A. Standar What? error atau
80. Berapa hitungannya? Berarti sekitar 17 bagi akar 80, 1,9. Nah, hitungnya seperti ini ya. Nah, ya oke. Maaf ya, saya lagi kurang enak badan soalnya. Peluang data sampel X yang akan berisi kurang dari 244 ml. Gimana cara ngitungnya? Z 244 ya, dikurang, kita ambil contohnya 240 kan, kurang dari 244 ya. 240 mili itu tadi kan disebutin nih. Dibagi, sampel tadi udah ketemu dong, 1,9 sama dengan 4 dibagi 1,9 sama dengan 2,1. Jadi T X yang kurang dari 244 ml sama dengan berapa yo? P nya tadi kita udah ketemu ya. Nol koma lima ya, 0,5 ditambah 2 tabel sama dengan 0,5 ditambah 0,2 tabel itu biasanya 0,4821 sama dengan 0,9821 ya. Jadi peluang rata-rata sampel gelas aqua akan berisi kurang dari 244 ml. Antara lain, berarti caranya gimana sih hitungannya? 0,9821 dikali 100% sama dengan 98,21%. Banyak banget ya yang kurang ya. Oke, gitu aja cara ngitungnya. Terima kasih. Halo teman-teman, lanjut lagi. Nah, sekarang saya akan bahas materi terakhir nih, statistik. Nah, materi kali ini adalah uji normal Lillie force. Nah, uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu data terdistribusi secara normal atau tidak. Hal ini berkaitan dengan ketepatan pemilihan uji statistik yang akan digunakan. Dalam uji statistik menyarankan data harus berdistribusi normal. Apabila data tidak berdistribusi normal, ya, nah data tersebut disarankan untuk menggunakan uji statistik non parametrik, bukan uji statistik parametrik. Nah, di sini kita akan belajar tentang uji Lillie force. Uji Lillie force itu biasanya dipergunakan untuk menguji kenormalan data distribusi tunggal atau
data frekuensi tunggal, bukan data distribusi frekuensi kelompok ya. Nah, langkah-langkahnya pertama, tentukan taraf signifikan ya. Kedua, buat tabel distribusi frekuensi dan itu rata mean ya, dan simpangan baku. Dan ketiga, lakukan uji normalitas. Rumusnya biasanya ZI sama dengan XI kurang tadi mean rata-rata. Nilai tengah apa rata-rata dibagi S. Nah, dimana X itu merupakan rata-rata ya, rata-rata. Nah, yang S itu simpangan baku. Oke, yuk kita lanjut seperti itu ya. Nah, oke, lanjut lagi ya. Nah, di sini nih ada soal nih. Hasil survei berdasarkan tingkat kecerdasan emosional 10 orang. Mahasiswa diperoleh data sebagai berikut: 70, 55, 75, 65, 65, 53, 70, 65, 75, dan 53. Nah, yang ditanyakan di sini adalah lakukanlah uji normalitas data tersebut dengan menggunakan uji Lilliefors. Nah, di sini yang harus kita ketahui adalah rumuskan hipotesis ya. Hipotesis apa sih? Populasi tingkat kecerdasan mahasiswa berdistribusi normal. Yang kedua, populasi tingkat kecerdasan mahasiswa tidak berdistribusi normal. Nah, karena tingkat signifikan tidak disebutkan, berarti kita asumsikan ya di sini ya. Asumsi tingkat signifikan A sama dengan 5%. Dan karena ukuran datanya itu tadi 10 ya. Nah, diperoleh nilai kritis L dari tabel uji Lilliefors apa? 0,258. Oke. Nah, di sini nih ya, nilai statistik pengujian Lilliefors akan disajikan dalam tabel dengan nilai-nilainya sebagai berikut. Yang pertama nih, X-nya itu data sampel, F-nya frekuensi data, FK-nya itu frekuensi kumulatif data yang telah turut. Yang keempatnya Z, nilai statistik Z dari data mentah. Lakukan pembagian antara setiap selisih data sampel dan rata-rata dengan simpangan bakunya. Nah, di sini Fx. Fx itu apa sih? Peluang distribusi normal dari statistik Z. Ya. Let's go. Sx. Fx itu apa sih? Proporsi frekuensi kumulatif data sampel terhadap ukuran data n. Ya. Oke, di sini berarti kita langsung dapat jawabannya ya. Kita langsung isi jawabannya aja ya. What? Jadi 70 ditambah 55 tambah 75 tambah 65 tambah What? 5 ya, ditambah 53 ditambah 70 ditambah 65 ditambah 75
3, datanya 10 ya. Di sini datanya 10, berarti dibagi 10 data akan ketemu hasilnya 64,6. Nah, di sini udah dapat nih jawabannya nih ya. Berarti sama dengan 8. Pangkat 2 sama dengan 1 data bagi 10. Nah, di sini ya 70 kurang 64,6. 64,6 harusnya salah deh ya, dipangkatin 2 tambah 70 dikurang 64,6 pangkat 2 lagi ya, karena tadi datanya 8 ya, yang dikali 8, berarti kita harus bikin kali 8 ya, tambah 70 kurang 64,6 pangkat 2 tambah 70 dikurang 64,6 pangkat 2 tambah 70 dikurang 64,6 pangkat 2 tambah 70 dikurang 64,6 pangkat 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikurang 2 lagi ya, ditambah 70 kurang 64,6 pangkat 2 ditambah 70 kurang 64,6 pangkat 2. Oke, dapat diketahui hasilnya. Ini kan 8 tetap 8 ya, turunannya akar dari 8 pangkat 2 sama dengan 7,97747 ya. Udah gini aja ngerjainnya. Oke, sekian ya perhitungan tentang uji normalitas Lillie Force. Halo, oke guys. Nah, tadi kita udah belajar banyak nih tentang statistik. Tapi mohon maaf nih bila banyak kekurangannya yang saya sendiri atau pribadi perbuat, atau mungkin ada kurang yang berkenan atau yang tidak mengerti. Ya, ini sih saya pribadi ya mengerjakan sesuai dengan teori yang saya ketahui. Bila misalkan ada kesalahan dalam perhitungan saya, boleh di komen aja caranya. Tidak dibully ya. Oke, sekian video dari saya tentang statistik. Nah, sebelumnya video statistik ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester di kampus Universitas Pamulang yang akan dilaksanakan tanggal 25 Juni 2022. Oke. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata dan kata saya yang kurang berkenan, dan dari video saya yang kurang baik atau kurang bagus, ya mohon dimaafkan. Oke. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.